Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten menjelang malam. Dulur, kita mencoba formula baru di Cangkruan Malam Selasa. Biasanya kita live di outdoor atau di dalam warung tempat cangkruannya dulur-dulur bonek juga. Nah, malam ini kita coba formula baru. Kebetulan ada dulur kita yang punya usaha jual piringan hitam, vinil, dan segala macam berbau musik. Kita bisa silaturahmi dan juga tanya-tanya apapun seputaran musik. Jadi Surabaya ini ternyata tidak hanya yang kelihatan di permukaan. Ternyata ada tempat lewong boleh ngomong ki the hidden gems. Tempat yang spesial, yang tersembunyi. Ini tempat ini koleksinya banyak sekali, banyak banget dari wong Jakarta ya. Ada kaset pita, ada CD, dan juga ada piringan hitam. Nah, saya malam ini ditemani oleh Cak Kempong sebelah kiri saya yang pakai kaos Alice in Chains, dan juga Cak Joker kaos putih yang akan banyak sharing-sharing tentang apa yang mereka tahu seputaran musik, baik rilisan fisik maupun album-album yang mungkin kita nggak tahu. Oke dulur, tak kenal lo yo. Iki aku secara personal wis kenal karo caca-caca ning sing nang sebelah kiwa iki, tapi kan jenengan daya gurung kenal. Nah, iki sebelah kiri iki Cak Kempong, sebelah kiri ini Cak Kempong iki Cak Joker. Aku kenal mulai tahun 98 sekian, di mana mereka waktu itu juga sudah kerja di dunia musik di Delta Plaza, di salah satu toko musik dan satu toko CD. Mungkin Cak Kempong perkenalan diri dulu Cak Kempong sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya. Monggo Cak Kempong. Ya, halo, selamat malam ya. Selamat malam. Malam ini kita bisa berkumpul di sini. Terima kasih kita bisa berkumpul di sini. Kita ngobrol bareng sama teman-teman lama kita, Mas Tulus. Di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya ada Mas Joker. Kita bertemu kembali. Lama kita ngobrol, dan malam ini kita bisa ngobrol santai, bercengkrama, silaturahim bareng mereka tentang musik sedikit-sedikit ya. Sedikit bicara tentang musik dari awal nih. Awal kita mengenal rilisan fisik adalah saat kita SMP mencari sebuah kaset di pasar luar awal-awalnya kayak gitu. Terus lama-kelamaan jadi keterusan. Dan akhirnya kami menyukai jadi jenis, mulai musik dari jenis kaset, kita ngumpulin dari mulai jenis kaset. Terus setelah itu berlanjut akhirnya kita juga pernah bekerja di toko kaset juga. Kebetulan di saat itu di mana di era momen emasnya kaset, bisa dibilang di era tahun 90-an sampai dengan era tahun 2005 itu era emas dari sebuah rilisan fisik yang disebut kaset itu. Jadi dari situlah kita berangkat, kita bertemu dengan orang-orang yang tercinta, ya orang-orang yang kita kenal sampai sekarang. Dan disitulah kita mulai ya berkembang, dari pengalaman musik kita berkembang, mulai dari kaset, dari grup band, mulai dari jenis pop, rock, jazz, dan banyak lah. Dan disitulah wadah untuk sebenarnya musik itu nggak terbatas cuman di sekedar genre kalau menurut saya, karena musik itu universal, bahwa musik is musik gitu. Jadi musik itu universal tanpa dibatasi genre apapun. Jadi kita bisa nongkrong asik, kita bisa nongkrong dengan orang yang suka jazz, suka blues, suka musik rock, atau bahkan dangdut gitu loh. Itu dari saya sih. Oke, ya Cak Joker. Mau Cak Joker, perkenalkan diri Cak Joker. Kita ngomong lebih mendalam iki. Aku Joker, teman lama sama Tulus, Kempong juga. Kalau bicara musik ini aku agak aneh sedikit ya. Masa kecilku dimulai dengan dengerin lagu-lagu dangdut Melayu. Masalah dari orang tua dan keluarga aku semua pelaku dan pemain musik dangdut. Ada yang lain ketika kakakku yang paling dekat dengan aku muter lagu rock. Di situ kelihatan aku langsung ngeh sama rock itu.
Ngeh itu dulure nge ya, Kar. Oke, lanjut. Jauh sama enggak. Tapi ya namanya musik rock suka, dangdut juga masih tak dengerin juga. Akhirnya merambat juga ke pop. Masalah ada juga masku yang juga sering ngamen-ngamen itu bawain Beat, Iwan Fals, The Campbell. Jadi mau nggak mau akhirnya aku jadi orang universal. Rek, iki mang The Campbell. Iki mungkin generasi saiki kurang berpaham. Untuk kita bahas The Campbell iku. Oke, Cak Jokar monggo teruskan Cak Jokar. Dangdut suka, rock mulai menggeliat dalam hatiku. Ya akhirnya bergerilya kaset di lowak-lowak itu nemu sesuatu yang apa ya, aneh-aneh akhirnya. Dimulai dari cover ya. Dari cover itu kita menelusuri insting. Dengan cover ini kira-kira musiknya apa ya? Penyimpulan banyak arti. Nah, dari cover yang kayak gini, ini musiknya apa? Dari ini covernya, kira-kira musiknya apa? Judul bandnya ini, musiknya apa? Nah, dari situlah kita coba bahwa musik itu universal aja lah. Kita dengerin semua, mana yang perlu dikoleksi, mana yang enggak. Nah, dari itu, dari lowak itulah awal mula aku belajar kaset. Oh ya, dipotong tadi memang benar pada apa yang disimpulkan Joker itu ada benarnya. Kenapa? Kadang dulu kita menggunakan insting. Dan sampai sekarang saya masih ingat bahwa saya pernah salah memilih gitu loh. Bahwa insting saya bahwa ini musik itu bagus, musik rock. Ternyata setelah saya putar di rumah, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Yaitu sampai sekarang saya ingat kasetnya apa? Dead SS sampai sekarang. Sampai sekarang. Dead SS iki. Dan ini waduh, ini kok Black metal lagi ya. Di luar dugaan. Iya, ya? di luar dugaan. Di luar Di dugaan. luar ekspektasi gitu loh. Jadi kok musik kayak Iya. gini gitu loh. Sekarang bisa dikatakan black metal Itali dia bilang orang-orang itu karena memang bandnya dari Itali kebetulan. Dari Itali. Ate Dead tulisane SS. SS iki. Mungkin iso Uncovered. ana bungane karo iki SS iki Mussolini Nazi. Dead SS kan keren namanya men. Lah aku biyen enggak men. Lah aku biyen iki malah lek golek kasetan iku nggo Walkman dhewe. Dadi nggo Walkman dhewe tak coba dhisik. Oh kok ngene. Dadi meminimalisir keliru kaset iku. Tapi ya iku pancen sendiri nang kono. Tapi di era awal kita belum mampu beli Walkman. Walkman iya. Walkman itu Pak, itu sesuatu yang wow, Wah, gitu. bener. mahal. Benar-benar. Saiki anu balik sejarah Surabaya iki. Aku tahu untuk cerita teko anu apa Bogang. Lek menurut awakmu iki toko kaset pertama terus sing anu iki Surabaya iki nang ndi? Lek biyen jare Bogang iki apa Bogang nah ana nang di dalan sebelah Hotel Majapahit. Dalanan sing saiki dibuka maneh iki lho. Ngarepe toko 6 Jalan Tunjungan kan dalan sing iso apa jenenge tembus Simpang Duku iku biyen jarine downtown Surabaya iku nang kono ya ono. Jalan Kenari namanya itu. Jalan Kenari ya. Tembusan, ya. Iku nang kono ana toko kaset, ana biliar segala macem. Iku mungkin menangi enggak? Enggak aku kalau aku Wis gak menangi. Gak menangi. Oke. Terus berarti sing paling dieling lek ngomong toko kaset nang Surabaya iku nang ndi? untuk era Toko kita kaset. ya. Era apa dari awal era kita? Iya sak ngertine. Oh. Ayo. Kok Budi itu tuh Wijaya iku apa sak gurunge? Kalau saya di Wijaya. Senturi di Wijaya. Nah, sama. Senturi. Iku nggone kok Budi kok apa sing lantai loro? Kok Budi? Sapa jenenge wong sing nang nggone ngisore ondo iki lho. Scanner lah. Scanner ya. Kalau aku di Scanner. atas, kebudinya di Scanner atas, tuh men. kalau Senturi itu di depan gede, kalau scanner itu lebih masuk ke dalam Wijaya. Tokonya nggak seberapa besar. Scanner. Heeh, scanner. Anak meneh kar sing nang nggone apa ondo toko lantai loro. Dadi iki tokone nang ngisore ondo iku nang nggone pas
metu nang parkir timur. Ada ya benar-benar, cuman gak ngerti ku mungkin Oh iya. siapa. Ya bener itu. Jenenge sapa iku Kurang ngerti, kurang lali. tahu. Berarti kono telu ya nang di Wijaya SMP iku. Wijaya. Ya, berarti kono di telu. SMP. Wijaya itu Senturi yang aku ingat yang sering masalahnya kan tempatnya gede kan, Senturi itu. Kalau gue di scanner itu kecil, terusan ada di sebelah dekat parkiran itu ada. Ya 3, yang aku tahu 3 di Wijaya waktu itu. Iku tahun-tahun 80-an ya. Biasanya pilihannya itu paling enak itu Dani 2, enak naiknya. Pas gitu tujuannya. Pantai Loro. Pantai Loro. Nah, iku selain Wijaya ndi meneh ana toko kaset jaman sak. Aku dulu kan SMP 4 ya. SMP 4 mau ke Tanjung Anom ya? Dalan Gede iku ana sebelah kanan iku toko kaset cilik sing dodol koyo John Lennon. Rambutnya lurus gondrong, pakai kacamata bunder ya kan. Iku nanggone Tanjung Anom. Tanjung Anom, mau ke depan, mau tikungan ini loh, ada toko kaset gini. Iya. Udah depannya Siola berarti. Ngarepe Siola. Enggak, ya Tanjung Anom iku. Tanjung Anom. Tanjung Anome. Sebrange iki berarti apa jenenge toko buku biyen iku ana. Terusan melaku maneh terus cedek endi ku ana maneh, toko cilik mbok jenenge apa wis lali jaman SMP ku. Cedek Genteng. Ya deretan iki, Deretan dari seberang kanan ya. sak deretan nganan iki, deretan kanan iki. Kanan ya. Mungkin tokonya David enggak ya? David kan Tunjungan. Aku lali aku. Ya mungkin tokonya David. Oke, Mungkin oke. ae, mungkin ae. Iku sik zamane kaset tepak iku kare. Heeh, terusan nang ngone toko 6. Toko 6. Ah, lek Toko toko 6 iku ana. nang jero, Toko 6 ana. Terusan nang ngone Genteng. Genteng iku akhirnya setelah aku nang ngone Delta lho. Cina iku dadi supervisorku. Lek sing tak eling-eling apa konsep tuku nang ngene toko 6 iki lek gak salah akhirnya padha karo tuku sing nang ngene Delta sing mbok jaga iku. Konsep tukune lho. Kayak ngene iku. Iku gurung maneh lek kene ngomongno tentang tuku kaset sing nang ngene TP yo. TP. Nang TP nang lantai dasar iku gede. Besko. Tapi memang benar. Konsep apa toko kaset di era itu ya, di era 80-90 hampir sama semua. Maksudnya yang untuk di plaza atau di toko-toko tertentu loh ya. Memang konsepnya sama, settingan tokonya juga sama, terus penataannya juga sama, hampir sama semua. Sik. Iki anu iki ngomongno wis iki loncat nang ngene anu ya sakgurunge loncat nang Delta kene ngomong nang ngene jaman tuh kaset awal-awal kene seneng kaset. Lek zamane kaset tepak iki kaset yang mempengaruhi kalian untuk melihat perkembangan musik dalam kehidupan kalian tuh kaset apa? Mbok iku teko terserah teko musiknya apa teko cover apa teko anu nih sing dalam masa itu masa-masa pembentukan karakter itu sangat berkesan akhirnya membawa kesan sampai saiki biyen iki aku seneng kaset iki karena apa nih ya pas zaman kaset tepak itu. Tapi awal ya menurutku ya lebih awal kita ini jujur ya bangsa ini nggak lepas dari satu sosok kalau untuk di Indonesia loh ya Rhoma Irama. Semua itu dari kalangan masyarakat manapun pasti tahu gitu karena memang di eranya dia itu paling banyak kasetnya bertebaran di mana-mana bahkan sampai di lorong-lorong mana, di tongkrongan mana, di warung mana ya kan. Memang sosok Rhoma itu ya nggak bisa lepas dari begitu saja maksudnya di ranah musik Indonesia loh ya. Benar gitu. Lah awakmu karya apa karya? Pas zaman kaset tepak itu. Ya yang bisa merubah aku ya. Oh, merubah ini ya. Merubah aku. Tadi apa kan? Merubah tadi apa? Kalau meno. Ya aku dulu kan anak yang manis. Oman, gak ngelayapan, gak belakraan ngono lho. Tapi sering ngilang waduh. Yo gak tahu wong. Ya setelah rock iku sing malah ngerubah. Ngerubah aku tadi gak tahu mulai. Masuk. Gimana? Kaset apa waktu itu? Lek Kempo kan anu. Itu basic enggak? Itu secara keseluruhan. Basic secara keseluruhan. Tapi kalau sendiri ada sih yang benar-benar membuat semuanya berubah itu ada. Apa kalau kamu apa kan? Zaman kaset tepak itu kan. Yang merubah pandangan terhadap musik. Akhirnya kamu mendapat sesuatu bahwa kaset iki
iso apa ya? Kayak inspirasi mungkin. Oh, kaset itu mungkin harus seperti ini atau gimana? Atau mungkin belum menemukan juga nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Musiknya apa? Terserah secara keseluruhan. Oh, ya. Covernya sampai akhirnya sangat Kalau cover sih kurang itu berdasarkan naluri menebak genre aja. Tapi kalau yang rock itu pastilah merubah segalanya pemikiranku. Kaset apa itu? Album apa sing gak atau tidak ada spesifik itu, pokoknya yang penting rock ya waktu itu ya. Enggak, kalau spesifik sih enggak ada sih. Ada ya. Sesuatunya itu berubah. Awalnya aku suka Loudness ya, tahun SMP kelas 2 itu Loudness akhirnya berpindah SMA ke Dokken ke Hello, akhirnya pindah lagi ke Halloween, akhirnya mantepnya itu ya di Led Zeppelin itu. Nah, itu mantepnya sepertinya kalau apa ya? Seperti jodoh tak apa gitu loh. Pasnya itu di Led Zeppelin. Ya, iki ono hubungannya dengan pencarian jati diri kayaknya. dengan apa namanya perjalananmu sebagai seorang vokalis ya. Jadi apakah musik-musik yang kamu sebutkan tadi seperti Loudness, Dokken, Halloween itu seiring sejalan dengan musik yang kamu nyanyikan, akhirnya kamu punya akhirnya suara Kiki pasti gaya Led Zeppelin atau gimana? Bukan dari enak nggak enaknya ya, dari ke enjoy-nya. Enjoy-nya aku bernyanyi itu ternyata di sini. Itu aku menemukannya itu di situ. Tapi jangan salah men, memang range vokal dia itu mengarahnya memang ke sana. Benar. Memang nggak jauh. Jadi range vokal dia, tipikal karakternya dia itu memang nggak boleh jauh dari itu yang pokoknya bengok-bengok ya, lah jerit ya. Siap. Oke, masuk iku wis. Wis aduh sering delok soalnya. Lek awakmu Bang, gimana Bang? Apa? Ya kalau aku sih secara global yang mempengaruhi musik memang genrenya memang nggak rock, malah justru malah pop rock kalau aku. Justru jadi pop rock, jadi aku lebih senang pop rock ya kan. Terus yang mengubah sekali itu sebenarnya ada satu, cuman ngehnya itu baru hampir kurang lebih 20 tahun baru ngerti bahwa ini musik bagus gitu loh. Ya itu lagu Gebiar-Gebiar ya kan. Aku pertama kan bingung ini lagunya siapa sih. Nah, yang pertama, yang kedua, tapi yang paling banyak mempengaruhi itu Slank sebenarnya. Slank album Kampungan itu. Itu Kampungan aja, ya malahan ya. Album Kampungan itu. Ya, karena itu kan eranya di mana kita tumbuh dan besar bersama mereka, kita masih SMA ya kan. Benar. Bagaimana tentang mereka menceritakan kehidupan dalam, maksudnya di album tersebut gitu loh. Maksudnya nyata gitu loh, bahwa kehidupan anak muda zaman sekarang ya, tahun album itu ya kayak kedua gitu. Kampungan. Iya, Kampungan. Sempat beli itu menurutku. Kaset aslinya di toko. Bacakannya ya. Gak nangoni lo wae. Tuku nang toko. Selain album kedua Kampungan itu. Kampungan ya. Oke. Terus kita ada di sini juga nggak mungkin melupakan apa yang ada sebelumnya. Lek menurut kalian iki musisi Surabaya yang paling bisa memberi warna untuk perkembangan musik selanjutnya itu siapa, dan album terbaik mereka ini album apa? Kan lek ngomong generasi sebelumnya gitu ya. Iya, akeh lah dari rock sampai pop segala macam, sampai apa jenenge sing kene ngomong troubadour, musik kayak gomblo segala macam, ngomong tambah wado iki. Ha iki kira-kira iso di persempit, kira-kira sing zaman-zaman sakmono lawasan iki sak gurungian iki sapa kira-kira sing menurut kalian bisa memberikan inspirasi yang mendalam untuk perkembangan musik di Surabaya sendiri? Yang pertama ya, kalau barometer kita sudah tahu semua ya bahwa barometer musik di Surabaya itu nggak kalah dengan kota manapun ya. Yang pertama nih, kita bisa meletakkan dasar bahwa basic musik rock pertama kali di Indonesia itu dibawa oleh AK. Ya kan? Dari situ muncullah generasi-generasi pendatang yang akan menerbitkan banyak genre. Ada kayak gomblo dengan limuntrinya, ada gembel dengan pop rocknya, ada Dara Puspita dengan, ya bisa dikatakan juga dia satu-satunya ya
band yang digawangi semuanya cewek dan itu bisa patut dihargai gitu. Terus ada lagi penyanyi-penyanyi seperti kayak Vicky Fendi dan lain-lain, dan itu banyak genre men, nggak mengerucut di satu titik gitu loh. Tapi seiring perkembangan zaman ya kenapa ya musik atau musisi Surabaya saya akan kehilangan jati diri, bahkan kehilangan semakin mengerucut semakin kecil dan menghilang gitu. Oke, itu yang disayangkan ya. Ngomong-ngomong tentang Aka, masih punya nggak kita di sini rilisan fisiknya Aka? Ada salah satu Aka itu. Nah, ini Mas. Bentar. Oke. Ini Mas. Aka. Oke. Banyak kok albumnya Aka itu. Thank you Bung Tony. Ada banyak sih. Ya, ada ini banyak. Ini ternyata banyak juga ya anu. Oke, Cak Kembong, lek mau rilisan fisik iki nangkin sampai piro regane ya, Bang? Bisa tergantung kan, variatif. Lek mau iki, aku arep tuku iki. Ya kalau harga ini masih ya lumayan lah, harganya udah cukup lumayan tinggi untuk sekarang ya. Kira-kira sampai Sekarang piro? udah hampir 1 juta, hampir 2 jutaan yang Iki untuk dudu album ini. akal lek ngono ada iki sampai 1 juta ya. Ya. Oke, ya. Karena kenapa dia mahal? Ya karena nggak diproduksi lagi. Itu yang menyebabkan dia mahal. Dan ya kita tahu bahwa untuk rilisan fisik di Indonesia khususnya untuk vinyl ya, semuanya dulu itu dicetak nggak lebih dari 200 lah. 200 ya. 200 Benar limited Per per album. per album. Nah, aku asik iki. Iki asik iki. Iki pop Jawa. Waktu itu juga Kosmos juga pernah kan mengeluarkan pop Jawa. Apakah memang pada waktu itu lagi tren untuk masing-masing band iki mengeluarkan pop Jawa segala macam? Dan itu memang dipengaruhi oleh Gus sebenarnya awal. Oke, Jadi Gus siap. kan ada pop Jawa, pop Natal, pop anak-anak, ya kan? Benar. Pop Batak bahkan. Loh, tak ngono apa Batak pisan iki? Batak ada. Kus Plus? Oh. Lo. Dan jangan lupa pembeli kasete paling akeh kan wong Jawa. Heeh. Tadi kalau nggak salah kalau ada pop Jawa. Iya nggak salah, benar. Iya. Dan kebetulan kan apa juga sama. Beredarnya recording di Indonesia ini kan di Jawa semua. Di Jawa semua. Pembelinya Jawa ya orang Barat, Jawa siap. kebanyakan. Jawa Barat dan Jawa Timur. Jawa Timur. Oke. Jakarta lah. Siap. Lek awak menurut kamu, Bang, iki Bang sapa sing ngobrol? Jokor. Band sing lawasan sing menurutmu memberikan inspirasi buat perkembangan musik selanjutnya di Surabaya sendiri itu sapa? Ini pertengahan loh, yang tadi kan awalnya udah, sekarang pertengahan di era 80-90-an. Tadi kan basicnya kayak Aga dan aku udah aku sebutin ya. Maksudnya sekarang pertengahan era 80-90 eranya. Ya wis terserah Era sapa. metal, era Dewa, era Padi, era Kapas lah. Ya tetap Dewa. Kalau era iki ya. 90. Kalau itu is the best man. Ya, Legend iya. itu legend. Dewa. Lek sing lawasan maneh zaman iki tetap Aka menurutmu? Ya Gomblo ya. Gomblo sama Sas. Malahan ya, bukan Sajane, Akanya ya. Iya, yang cuman akeh sing gak ngakoni. Ya. Lagu mereka itu banyak loh. Yang kalau didengar ya apa itu kayak band-band yang lagi disukai kayak sekarang itu ya, kayak Naif atau Payung Teduh. Itu kalau ditelusuri itu banyak loh lagu-lagunya Gomblo, banyak yang Sas, Menteri Leo Kristi. Itu terhafal Banyak sekali. Gembel, The Hand. band Surabaya itu apa namanya? Silampuka itu kalau aku denger ya emang pernah kan dengerin dikasih kan. Wah, kalau ini mah kali ini ya Leo Kristi tahun anyar nih. Oh, the new Leo Kristi ya. Oke. Cuman soalnya aja yang baru gitu loh maksudku. Siap. Nah, aku biyen sih sangat terkesan dengan albumnya Bang Haji ya. Soneta 12 iku zamane Tetes Air Hina, terus Gita Cinta, Lari Pagi, Sebujur Bangkai. Iku ketane satu album iku enak kabeh iku. Soneta 12 iku seiling aku. Jadi mari ngrungokno Soneta teman ngono kenal ambek di Purple. Oh, teko kene anune sumbere
gitarane iki Bang Haji iki wis. Malahan kalau aku berani bilang ya, musik-musik Surabaya era-era 80, 70, 80, 90 itu inspirasi musik sekarang semua se-Indonesia Raya lah. Tahun 80-an iki ya, 80. Era masih Joker itu 70 sampai 90. Sampai 70. 90. Itu menginspirasi semua musisi tanah air. Tanah air. Aku berani bilang. Dan saya ngaminin karena apa? Di situ banyak bercokol nama-nama beken. Ada Aga, ada Ses, bukan berarti kita mengesampingkan band-band dari kota lain kan? Ya enggak. Dalam tanda kutip, memang band-band di Indonesia mempengaruhi banget. Ada Sas, ada Aga, ada Limun Gomblo dengan Limun Tri, ya kan? Ada Dara Puspita. Habis itu lanjut ke situ, di era itu keemasannya ada Dewa, ya kan? Jadi tonggaknya di situ ada Dewa, di mana Dewa, terus muncul lagi Padi, ya kan? Nah, setelah mereka, nah ini loh kemana gitu loh, itu maksudku. Iya. Belum ada yang otokritik ya gawe arek-arek Surabaya dhewe iki ya. Iki balik nang ngene Delta meneh. Nang Delta iki zaman keemasannya rilisan fisik dalam bentuk kaset ya. Kalian masih ingat nggak kan soalnya pelaku aktif di situ. Band Indonesia yang paling menjual paling banyak sampai jutaan kopi itu zaman sakmono iku sapa? Kan wake kan Sela ono iki bisa dikatakan ya di era tahun 2000-an itu maksudku. Itu liganya jutaan kopi. Jadi musik Indonesia itu ya, udah berada di liga jutaan kopi. Udah di jutaan kopi. Jamrud itu jutaan juga. Jutaan. Ada Dewa, ada Sela, ada Peter Pan. Ya kan? Itu sudah dari Dewa juga itu milihan kopi ya. Benar. Dewa top scorer. Sampai akeh becaane yo. Tapi yang pertama untuk menembus angka 1 juta kopi itu jangan salah. Band pertama yang sampai angka 1 juta. Bukan band tapi ya. Siapa itu? Gomblo. Kugadekan Cintaku. Kugadekan Cintaku berarti belum pada zaman keemasannya. Kenapa? Setelah lagu itu, setelah album itu diluncurkan, selang beberapa bulan kemudian dia akan meninggal. Dan setelah menjadi atmosfer animo masyarakat membeli lebih tinggi. Jadi sampai ada triggernya ya. Sampai jutaan kopi, tapi itu belum tercatat secara resmi. Beda dengan eranya yang liga-liga 1 juta kopi tadi yang kayak Dewa. Wah, asik iki istilahnya zaman musik Indonesia itu masuk liga jutaan kopi. Iya. Benar waktu itu ya pantas kan sebenarnya. Ya, penduduk pantas, aja kita aja berapa? Benar. Ratusan juta ya. Jadi enggak aneh juga, enggak kaget juga. Kalau jutaan udah. Bandnya juga memproduksi sampai jutaan kopi. Iki lek ngomong Cak Joker kan krungu iki Cak Joker ini koleksi kasetnya juga luar biasa banyak nih. Tapi kita belum punya kesempatan untuk melihat. Kira-kira ada berapa kaset Cak Joker? Dari mulai kapan ngumpuno kaset terus sampai ke kaset ini. Kira-kira posisi sekarang aku udah gak bisa tidur di kamarku. Dan waktunya kaset itu saya tidurin. Nanti aku tidur di atasnya kaset. Udah waktunya sekarang ini. Jadi berganti. Ya. Kalau dulu kan apa? Kasetnya yang di atas dia di bawah. Kan atasnya di atas kasur, dianya di bawah. Sekarang enggak, dibalik. Kasetnya yang ditidurin. Udah waktunya karena begitu besarnya kamarnya sampai kasetnya perlu saya tidurin. Gar, apa kira-kira piro lek mbok kasarane kamu hitung itu ada berapa ribu kaset? Yang posisi ada di kamarku sekarang ini milion kan. 10 sampai 12 ribuan lah. 10 sampai 12 ribu kaset. Ya, kamarku kecil loh, cuman 3 kali 4 mungkin. 3 kali 4 meter. Iku 10 sampai 12 ribu kaset. Lek umpama ada orang gila nih ya. Arepe borong kasetmu dengan harga yang proper, yang layak, itu kira-kira dilepas harga berapa itu 12.000 kaset itu? Dengan harga yang layak loh ya, bukan di diskon segala macam. Sesuai nilainya, sing larang, sing ya sekitar 50-60 juta lah. Mosok kan mek sakmono kan? Ya itu aku enggak kejualan udah masuk borongan itu. Oh, borongan ya. Lebih borongan. Oke. Semua gitu. Semua angkut. Semua angkut. Yes, 50-60 juta. Lah sing
Sultan Angkon iki BE kepingin mendadak duwe kaset akeh langsung. monggo langsung. Sik Ker. Dari sekian ribu kaset itu katakanlah ada 10 kaset yang akan tetap kamu pertahankan untuk kamu miliki. Ketika yang lainnya kamu jual atau apa, 10 kaset yang tetap kamu pegang. Ketok ego ngono. Apa wis melewati masa-masa itu ya, jadi wis gak perlu kaset tau gak. Jarine mau kabeh ya kabeh. Iki kan pertanyaannya beda saiki. Mau wis 10 kaset sing tak tahan. Kayaknya Pertanyaanmu itu manusiawi, Mas. Nggak Manusiawi ada. banget itu. Kan enggak ono ketokan. berarti Manusiawi banget. Masalahnya yang langka-langka ya udah aku dengerin semua, pernah punya ya walaupun sempat terjual juga. Jadi nggak ada yang perlu saya simpen kayaknya. oke. Jadi wis apa Kalau wis dijual nanti juga cari lagi. Karena aku tambahin dikit ya, karena di era kita nih ya. Maksudnya era kita aku sama dia di apa ya, dunia persilatan ya, dunia kaset maksudnya. Capek dengerin musik yang katanya top. Karena apa? Di era orang-orang belum tahu, belum ada yang mencari namanya Arsha Birawa. Dia itu jual 25.000. Aku bilang, "Le, kamu jual berapa?" "Selawe, Bang." Gitu. Ya apa kan ini? Padahal di Jakarta udah atusan ratusan ribu. Bener Blok M itu. Yang beli ya orang Jakarta. Iya, nemu harta karun iki. Iya. Makanya di situ kan ada apa namanya? Arsha Birawa, kan habis itu kan dapat itu yang bisa orang kayak Rara Gade itu. Nah, dulu aku dapat itu dari dia, beli dia berapa? Murah. Aku jual juga murah, men. 35.000. 35.000 kan, ya. Habis aku mikir, sekarang harganya 4 juta goblok. Iku perjalanan. Kayak gitu karena apa? Ya di era-era tahun segitu belum ada yang nyari. Gitu loh. Dan kaset dengan harga aku jual 25.000 atau Joker jual 25.000 itu udah melebihi batas, karena umumnya kan 5.000. 10.000 lah puncaknya mahalnya di situ untuk kaset Indonesia loh ya. Gitu. Tapi awakmu yo entuk yo kadang nemu murah nang ngene pasar. Iya, 1.000, 2.000. Pasar Itu niku kan kadang burine gambling PMK juga. itu Kan nggak tahu itu kucing dalam karung. dalam karung ya, kaset dalam karung. Biyen enggak tahu sampai sekarang masih ada enggak? Tempat mencari harta karun kaset bekas tuh di mana aja zaman kalian itu? Selain apa? Katakanlah PMK atau mana? Dia itu. Belum, aku PMK itu malah nggak tahu. Wonokromo. Wonokromo iku nang ndi? Wonokromo nang sebelah ndi? Wonokromo ya nisore jembatan itu. Pas ngisor jembatan. Kanan kiri. Kanan kiri. Oh. Oke, berarti yang Itu jalan utama itu ya. Dimulai dari yang aku tahu itu ada 5 orang. Sampai akhirnya meredel situ bablas pisan tek ablas. Wonokromo itu ya. Iya. Wonokromo itu mereka buka jam berapa itu? Malam. Kebanyakan sore. Sore sampai malam itu ya. Sampai malam. Itu berarti seperti kayak yang di Jogja itu Beringharjo itu ya, yang di Beringharjo. lorong itu. Ada Oke, lagi yang lama loh, ada lagi. Iya, ndi Gu, selain Wonokromo. Ini Pasar Kembang dan Pandegiling itu lama. Pasar loh. Kembang Pandegiling iya, itu iya. sampai berteman baik aku. Di Pandegiling sampai meninggal. Pasar Kembang itu di sebelah mana tepatnya? Pasar Kembang itu di depannya SD. Ono SD apa nang kono iku? SD apa ya benar, dia ada romong-romong kayak gitu. Tetap di Ngarepe Asma Jaya iki lho, ono SD. Seberangnya apa nang Asma kono. Jaya. Ya, Terus di perempatan tuh ada dulu Le. Yang dulu loh ya di perempatan itu loh. Sebelahnya sepatu-sepatu itu loh. Sing mau ke atas nang Doli, ya. Terus lurus nang ngene Benowo kan ono sing. Nang Kraman iki saiki dikek taman tengah-tengah. Oh, aku gak tahu nang Doli wong, gak tahu liwat kono, aku gak Apa iku ngerti. Doli? Aku dulu kan masih anak mama. Siap. Iya, berarti ku ya Wonokromo, Pasar Kembang, lek Pandegiling sebelah ndi? Pandegiling ya dulu pasar sore iku. Pasar sorenya pasar Pandegiling sore ya itu, ono sing apa saiki kan wis gak ono, maksudnya wis dilebarno kan biyen kan sik sepi. Barno ya. Oke, terus marung teko iku Wonokromo, Pasar Kembang, Pandegiling di meneh Demak iki sebelah ndi? Demak itu pinggir jalan raya pinggir jalan Dekat raya. tempat itu, dekat jalan raya itu ada rombong di situ. Rombong-rombong, rombong iya ya. rombong-rombong. Jadi kalau malam ya pulang didorong. Dadi mek siji tok ya duduk komplek. Enggak mencar-mencar, ada 4 titik lah. Oke. Terusan nang ngene iku lho, cedeke oma nyonya iku
Dinoyo. Sempat waktu apel, gak aku. Nang Apel lah ngene Babatan kono Babatan, ono iya. bakul kaset nang jembatan kono Iya, tibake ya. Oh, iya. Nah, jembatan. Oke. Jadi ya tempat di apel akhirnya berburu kaset. Oke. Siap. Terus lek iki lek sing bengi ya ngomong bengi. Bengi. Lek sing isu Isu guys gembong. gembong. Gembong PMK. Gembong PMK. Iku ndiker Ucang. Pucang. Pucang. Tapi ku anu ya istilahnya gak kaset tok kan kene kudu Yo. akeh barang-barang. Terusan ono liyane, mana sing rombeng. spesial? Jualan tiap hari Jumat. Lho, ku masuk nang ndi? Masjid Al-Falah. Masjid. Oh, event-event ya event Jumatan Tiap bener-bener. Jumatan. Kayaknya yang dijual mungkin kaset religius kabeh kayaknya. Iya ta? Wah, rombeng kok. Kan Oh, iya, enggak. Aku itu sik elingi aku soalnya pan jaman Al-Falah pernah aku. sik dodolan iki waktu iku sik dodolan kaset dodolan koran Kompas sing ana bonuse koran bola. Dadi waktu iku Kompas mbek bola iki sik iya. didol gandeng. Dadi waktu iku Gandeng, fokus dodolan Kompas ali wong ngejar untuk bonus koran bola waktu itu. Oke, jadi hidden gems-nya arek-arek zaman sakmono sing seneng kaset ya di toko-toko seperti itu ya. Oke, terus kita ngomong maneh saiki iki. Nah, nang iki saiki, Bong. Kaset toko iki, Bong. Toko iki mulai kapan ini ada dan bagaimana ini cerita awalnya di gimana? Bagaimana kamu mendapatkan ini dari mana? Terus bagaimana caramu mengelola? Terus ceritakanlah nanti. Oke. Tak tanya lagi mendetailnya. Oke. Ini mulai dari mana dulu ini? Mulai berdirinya Ya, cikal bakal sebelum cikal bakal sebelum ini berdiri. tahun berapa ya? Antara awal itu tahun 2000 berapa gitu. 2005 kalau enggak. Eranya si Kohar ya kan. Nah, itu. Habis itu 2005 berarti setahun setelah Persebaya menang, anu juara iki. Ya, habis itu kan setelah itu kan vakum lama. Akhirnya kan diurus lagi pelan-pelan terus ke Bandung. Ya, buka toko di Bandung kan. Nah, buka toko di Bandung itu sekitar berapa tahun? 3 tahun, 4 tahunan kan. Di mana itu buka toko di Yang pertama itu di jalan apa namanya? Ciamplas bawah. Ciamplas bawah. Yang kedua itu di Setiabudi. Oke, Setiabudi. jalan utamanya ya. Jalan lama. Habis itu kita pindah balik ke Surabaya ya. Di Surabaya itu kebetulan kita bertempat di Medayu, Medoanayu. Oh, Medoanayu. Rungkut. Ya, setelah Medoanayu itu Rungkut itu selang berapa lama kita pindah ke sini, ke Simo ini. Oke. Cara mendapatkan barang-barang ini gimana? Rilisan fisik ini apakah ngambil dari orang yang jual atau Ada sebagian juga gitu kayaknya. Ada juga yang ada orang jual kita beli, terus kita juga belanja sendiri ke luar negeri. luar negeri? Terus untuk kaset itu kayaknya memang dari sini aja nggak pernah ke luar negeri kayaknya kaset ya. Untuk kaset loh dapatnya ya. Ya. Oke, Untuk mendapatkan kaset itu nggak jauh dari sini aja semuanya. Semuanya lokal di Indonesia aja untuk kaset loh ya. Gitu. Yang lainnya seperti CD, vinyl itu mau nggak mau kita harus ke luar negeri. Dan ada Import. orang datang untuk menjual juga kita terima kayak gitu. Jadi kayak jual dan beli aja, jual beli gitu loh. Dan sampai sekarang itu masih berlaku. Tapi untuk vinyl dan CD ya. CD, oke. Anu, Bang, kalau umpama sekarang ya sekarang kita ngomong nih, value dari rilisan fisik yang ada di toko ini kira-kira berapa, Bang? Waduh ya. Ya nilainya sudah M, cuman nggak detailnya berapa nggak ngerti. Nggak tahu ya, sudah gitu. M ya. Nah, jangan. Oke. Iki, Bang. Di harga berapa kamu pernah menjual rilisan fisik ini? Ya, ada yang 10 juta, ada 12 juta ada. Pernah terjual segitu Ya. apa tuh? Albumnya siapa Ya itu? kan box yang mahal itu kan kayak boxnya Box set ya. Beatles, Box set. box kayak Win itu kan 10 juta lebih kadang-kadang. Ini sekalian promosi, Bang. Ini rilisan fisikmu yang paling mahal box set apa, Bang? Sebenarnya kalau untuk ngomong relatif kan yang paling Relatif. mahal ya. Cuman kalau yang untuk sekarang ya, sekarang saat ini? ini Bob kayaknya sih Elvis Presley. Elvis Presley. CD Elvis Presley itu menyentuh di angka 25 juta. 25 juta. Ya, Pirang plat. CD malah itu. CD. Oh, CD. Isinya hampir 50 CD atau 55 CD gitu. 55 CD itu ya. Karena memang dibikin rare. Oke, Karena kita sendiri bahwa Presley itu kan jarang keluar album dulunya. Cuman single-single digabungin jadi album, single-single digabungin jadi album kan gitu kan, eranya rockabilly tahun itu. Gitu. Oke. Nah, itu kan box set. Ya.
Kalau ini Bong, kalau rilisan satu single ini yang paling mahal apa tuh? Adalah di Apa sini itu? ada London. London ini coba kita bahas tentang London. Di London itu ada London itu bisa dikatakan mahal juga. London tadi London. nah, ada London dan ada lagi. London. Oke, ya. Di sini ya. Kita kembali lagi tadi kita menyebut ada London. London itu super group yang bisa dikatakan yang digawangi oleh personelnya sangat terkenal, yaitu basisnya yang sekarang Nicky Six, basisnya Motley Crue. Motley Crue. Nicky Six. Padahal ini cuma the best loh ya, bukan album. Jarang ya kita dengarkan band London ya, kalau nggak orang-orang yang memang Iya, jarang banget, bahkan musiknya juga, rocknya juga masih kayak gimana ya, rock gimana gitu. Ya kalau dari namanya waktu itu London kurang ngetop. Kurang ngetop. Kaset ada sih albumnya London. Album London ada Pak. Ada. Tapi waktu itu juga nggak tinggi juga harganya ya. Tapi malah sekarang jadi incaran kolektor ini London ini. Yang membuat ini mahal apa, Bang? Ya biasanya rare, dibikin sedikit dan nggak laku dulunya coy. Dulu nggak Biasanya laku. kayak gitu. Ini dulu dikeluarin berapa piece nggak tahu kamu? Nggak tahu. Tapi Sama halnya ya. Ini sekarang di angka berapa ini kalau orang mau minat? 5 jutaan. 5 jutaan ya. Harganya segitu. London. Oke, London. Tapi kalau ngomong untuk rilisan fisik yang mahal itu sebenarnya ada di genre black metal. Malahan black metal ya. Black metal itu untuk vinyl ya. Rata-rata di black metal Iya. atau oke. Kenapa rata-rata dia black mahal? Karena rilis waktu yang ditentukan hampir 30-40 tahun sampai sekarang mereka dirilis cuma 200 gitu loh. per album. Iya, album pertama kayak ada Bursum itu juga album pertama yang dirilis 200. Nyetaknya kan nggak banyak. Nggak banyak. Karena mereka kan sadar bahwa mereka genre baru, hal baru. Ya. Di pasaran kan belum tentu jadi populer. Jadi wajar lah telinga mereka juga masih baru dengerin musik baru kan gitu. Nggak mainstream ya. Ya, itu yang malah mainstream. membuat rilisannya mahal. Mahal karena apa? Selang beberapa waktu tahun yang lalu ya hampir 30-40 tahun ya mereka disebar. Bisa kan 200 kopi, bayangkan sekarang negara ini dibagi hampir 250 negara kan. Kalau 200 kopi bahkan satu negara dapat satu, jadi mahal wajar gitu. Oke. Ada lagi yang ingin kamu ada juga explain? Kak ini apa ini saja kembali kita ke AK. Ini Oke, salah satu AK. AK ini juga mahal gitu loh. Ya. Swiss War ya. Swiss Ini War. kalau nggak salah ini tentang apa lagu tentang terusan Suez ya. Iya. Di Panama ya Bang. Suez iki ya. Enggak lah. Tulisan Suez masa Panama. Oh ya, Panama. Negara Panama kan nggak Panama salah. ya, tulisan Suez. Apa yang membuat ini mahal? Ya, itu Karena tadi, sama. jarangnya juga, Iya, rare karena juga. jarang ya. rare dan nggak diproduksi lagi gitu loh. Untuk sekarang gitu. Ada yang album pertama juga dirilis ulang oleh anak Jakarta itu, tapi bukan album ini gitu loh. Ada album apa? Yang pertama itu album apa? Lupa. Segmi. Bukan Segmi. Baby itu. Bukan. Tups, baby kan sas. Oh, Ada. sing nang Crazy Joe. Bukan, yang ada lagunya Glenmore itu loh. Tuh, What do you apa? What do you like? Ya, what do you like? What do you Kalau like? nama mereka ya itu, what do you like? Lali. Sama. Waduh, aku lali, what do you like? Gitu. Jadi Indonesia itu termasuk mahal banyak karena ya itu tadi harta karun yang memang tersembunyi. Karena apa? Di eranya itu kan ya maklum ya. Di era tahun 70-an. Di era rilisan vinil di Vinil. awal mulai digelar ya. Bisa 60 sampai dihitung. 70 kan. Orang punya playernya itu bisa Dan itu dihitung. kalaupun ada yang punya dalam tanda kutip sebagai loh, men. Serius. Kalau nggak sebagai direktur pajak. Oke. Iya, Kalau benar. nggak bener pejabat. ya kan direktur penerangan. OKL ya, bener. Orang kaya lama ya. Orang-orang yang benar-benar kompeten memang dari lahir udah kaya. Orang kaya ya. Kan harganya segitu, men. Sandaran OKB nggak berlaku. Dan era segitu kan kita tahu beli sabun yang susah, apalagi beli kayak vinil gitu. Boro-boro. Yoi. Nah, cari wong Lamongan dapat.
Nah, iki Bong, apa iki sebelah iki Bong? Oh, ini itu musik. Ini Caterpillar. Caterpillar itu psychedelic di era 70-an, musisi dari Inggris gitu loh. Inggris ya. Ya kita tahu kalau musisi Inggris kenapa dia malah ya itu tadi sama, sebenarnya problemnya sama gitu loh. Karena realnya itu nyetak nggak banyak. Nyetak nggak banyak. Dan kebanyakan yang lama juga ini kan kalau dalam istilah anak-anak rilisan fisik ada first press atau cetakan awal. Oke. Juga mahal itu juga. Pengaruh itu men. Kalau zaman era-era gini ya, kalau dibilang skill ya, nggak di Indonesia, nggak di luar sana itu kan jago semua. Luar biasa. Tapi yang kalau untuk yang ngetop, nah itu kan tinggal milih yang ini. Nggak semua bisa ngetop. Tapi skill aja skillnya tuh gila semua. Nggak Indonesia, nggak Barat. Aku tambahin yang dia omongin Joker tuh benar banget, dan itu bukan jadi omong kosong. Di era 60, 70, 80 itu semua standar musisi ya, skillnya udah gila man. Nah, yang dikatakan Joker, yang menjadi ngetop itu kan hoki, balik lagi ke hoki gitu. Ada musik yang standarisasi gila-gilaan tapi nggak hoki, yang nggak laku, nggak ada yang mau denger gitu. Itu bagi orang yang sadar. Kalau yang nggak sadar akhirnya stres. Kan banyak tuh. Gitu. Musisi ya akhirnya gila itu kan banyak. Berarti gak caleg tok iki stres. Oh iya, gak caleg tok sing gak dadi sing stres. Untung iki sing strip iki, rong strip wis gendeng iki sebelahku. Iya. Itu yang banyak terjadi, men. Fenomena yang terjadi di dunia musik memang seperti itu. Emang nggak bisa dipungkiri skill, wow. Kalau sekarang kan beda. Jadi skill standar tekniknya gila-gilaan gitu loh. Terus didukung equipment ya kan. Nah, equipment juga gila sekarang. Ya aku mang sempat Joker ngomong tentang The Gembel. Apa yang kalian tahu tentang The Gembel ini? Awal dulu aja. Kita bisa akronim dari The Gembel. Apa itu? Gemar belajar. Gembel. Gembel berarti gemar belajar. Gemar itu belajar. Banyak yang kita nggak tahu ya bahwa Gembel itu gemar. Ya nggak tahu awalnya. Aku pikir ya Gembel temenan. Gemar belajar. Masalah dari gemar belajar. Gemar belajar. Ya lagu-lagunya banyak dipakai orang-orang ngamen. Easy listening mungkin terusan festival ngamen juga itu kan banyak dipakai balada Kalimas gitu ya. Karena dokter mungkin di generasi 2000-an itu yang tahu karena Bumerang ya bawakan lagu balada Kalimas itu ya. Nah, selain itu lagu-lagu yang sempat populer tapi anak-anak nggak tahu itu apa kira-kira? Banyak loh. Kira-kira dokter itu. Dokter itu kan kritik tuh, nggak manusiawi kan. Tentang dunia kedokteran itu ya. Kedokteran kan. Pada dasarnya Gembel itu di albumnya ya menceritakan hero dan ya sosial budaya, kehidupan sosial budaya, terus tentang heroisme kayak gitu kan. Hal-hal yang memang membangkitkan kayak yang bisa dikatakan bisa memainkan gelora anak muda untuk dengerin dulu kayak balada Kalimas, bagaimana Kalimas itu begitu indahnya, bersih dan bisa menaungi seluruh kota. Bagaimana seorang dokter yang sudah mengucap janji tapi mereka mengingkari janji-janjinya saat menjadi dokter, yang dibutuhkan cuma duit bla 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 kayak gitu. Jadi sistem itu, jadi lagu-lagunya memang sangat-sangat inspirasi sekali dari mulai tentang budaya ya kan, sosial budaya, pahlawanan. Memang wajar lah di era itu kayak sama dengan eranya Gomlo ya kan, Leo Christie. Tapi Leo Christie itu keren kalau menurut gue ya. Leo Christie susah untuk dicerna lah, tapi keren. Benar. Kudu mendem dhisik jar arek-arek iso ngrungokno. Tambah gak nge. Mari menurut gak ngerungokno. Sik iki aku sempet delok cover album sing asik iki. Nah, iki. Ini kalau aku sekilas delok koyo cover album Mr. Big sing Lean Into It. Iya, Po. Tahu enggak, Bang, iki itu musik punk, men. Punk ya. Dan kita tahu bahwa dengan musik punk itu dengan ideologi mereka yang dalam, lirik mereka yang tajam, sangat sulit. Ya, dan musik punk itu orang-orangnya dalam tanda kutip benar pinter coy. Serius, iya. Tanda kutip pinter-pinter ya mereka. Orang-orangnya kalau dalam masalah lirik ya, mereka itu sangat gila kalau menurut lirik.
serius. Jadi hal-hal yang kita nggak pernah tahu akhirnya tahu dari mereka. Terus tentang bagaimana cara memperlakukan manusia, diskriminasi, ya, kebrutalan semua mereka ya sifat pemberontaknya boleh lah gitu. Kalau menurut saya memang jalurnya ke situ dia mereka. Mungkin di sesi ini kita bisa tanya jawab ya apa yang bisa ditanyakan seputar musik atau apapun lah. Lek bal-balan mungkin iso takok tentang timnas Argentina nang Jak Kempong iki atau tentang Liverpool ya. Soalnya Jak Kempong iki beken lek bal-balane loro iku. Lek Jak Joker iki mbok nek proso gak tahu anu. Liverpool men deh. Oh Liverpool. Aku kan Liverpool. You never walk alone. Ojo mlaku dhewean. Engko iso ditakok niki teko ndi iki asale lagu You Never Walk Alone iki lek masalah iku. Oke. Ya apa? Cak Joker kok iso seneng Liverpool iki apa iki? Beatles. Karena The Beatles. Berarti dari kotanya ya. Liverpool, iya. Nah, lek umpama lagu You Never Walk Alone sendiri ku ceritanya apa? Siapa yang pertama kali mempopulerkan dan bagaimana ceritanya bisa menjadi lagunya Liverpool FC? Anthem of Liverpool FC. Anthemnya Liverpool. Itu tahun 50 itu ada lagu itu, tahun 50-an. Cuman aku nggak hafal siapa yang nyanyiin. Cuman di tahun 85 itu ada band namanya The Crowd. Yang bawain lagu itu You Never Walk Alone. You Never Walk Alone. Dan itu mungkin baru tahun itu aku suka Liverpool. Tahun 85-an itu. Lawas cak 85. 85-an. Ya karena lagu itu. Ya po, Rek, mumpung kita bisa sharing-sharing, ada yang mungkin bisa ditanyakan, monggo. Kalau di negara-negara lain kayak di Inggris, Liverpool punya lagu secara You Never Walk Alone. Kalau di Surabaya, kira-kira lagu bersejarahnya ini apa? Kalau benar Iwak Peyek, kenapa sekarang di Stadion GBT kok nggak pernah muncul? Siap. Padahal itu motivasi buat tim kebanggaan kita sebenarnya ya. Mungkin dengan perkembangan zaman Iwak Peyek tersisihkan dan hadir Song for Pride. Andai kata kalau lagu legendaris kita, lagu legendnya orang-orang Surabaya untuk Persebaya Iwak Peyek itu tetap ada, mungkin dengan cara ditulang lagi lebih keren lagi, mungkin lebih wow gitu. Lebih wow gitu maksudnya. Ya apa iki? Dijawab sapa? Kalau Joker. Iki soalnya anu dari point of view seorang vokalis. Seorang vokalis ya dan seorang kolektor kaset juga. Ya apa ya? Mungkin masih perlu sebuah audisi lagi untuk Song of Persebaya ini. Apa tingkah lagu wong Surabaya itu masih kurang lagu itu, temanya itu juga. Padahal di era Tambak Sari dulu Iwak Peyek sangat luar biasa, sangat booming kan. Ya mungkin karena belum ada lagu yang lain. Belum ada lagu yang lain. Bisa jadi itu. Makanya kan perlu diadakan apa istilah festival apa ya buat lagu Persebaya, endemnya ya audisi endem. Mungkin perlu diadakan itu tadi audisi atau lomba-lomba gitu kan. Iya, kalau di makanya itu. Tambak Sari dulu kebanyakan lomba gede-gedean spanduk, api-apian spanduk dan kata-kata. Kalau di era-era perkembangan zaman ini mungkin diadakan kreatif nah ini lagu-lagu. Satu lagi poin ya aku tambahin, memang apa yang dikatakan Joker berdasar. Kalau menurut saya sendiri apa nggak masuk mas. Kalau apa dari nggak masuk. Dari aspek terus glorious nggak pernah ada masuk. Kalau itu kan booming karena apa? Eranya lagu itu booming gitu aja kan. Ya dibawakan dengan narasi. Musuhnya derungono. Terus dibawakan dengan narasi yang seimbang gitu. Tapi poinnya nggak ada isinya sebenarnya, serius. Kalau karena apa? Ya, kita ngomongin Persibaya loh ya. Tim yang punya basic besar, masa anthemnya cuma gitu coy, kan nggak masuk akal gitu. Oke, jadi gini. Kurang mantap. Ini dari sudut pandangnya para musisi ya. Iya, para musisi. Iya, kurang mantap. Ya kan nama Persibaya besar loh. Ya kan apa ya kan yo.
Ya. Nggak mewakili maksudku. Ya, apapun itu lagu Iwak Peyek sempat menjadi bagian dari perjalanan Persebaya dan kita harus mengapresiasi itu. Iya benar. Kemudian kedepannya memang harus sebuah masukan buat siapapun yang pecinta Persebaya agar memunculkan itu dari bawah, dari bottoms up ya. Dari koyok yang kita apresiasi lagi ada teman-teman yang generasinya almarhum Oka itu, generasinya Mardika yang mereka bisa akhirnya menciptakan lagu yang memang sesuai dengan apa yang mereka rasakan tentang tim kebanggaan, dan itu perasaan itu mewakili orang banyak, akhirnya itu bisa diterima menjadi sebuah lagu milik bersama. Nah, kedepannya juga tidak menutup kemungkinan siapapun bisa membuat lagu lagi nggak harus tentang mungkin nggak harus tentang Persebayanya secara langsung, mungkin ke siapa, katakanlah ada nanti kita punya satu pemain sayap kiri legend. yang legend ini ya itu nanti legend in the making lah, katakanlah kita nanti tahun depan mungkin kita punya sayap kiri yang bagus, namanya katakanlah siapa, dan kemudian dari situ ada bentuk apresiasi dari anak-anak bonek, teman-teman, wah gimana pemain apik iki apa digano lagu kok ngene. Dari situ dulu nanti mungkin bisa langsung ujung-ujungnya ke Persebayanya. Gitu. Itu kan apa namanya disisir pelan-pelan dulu lah. Ada yang pemain bagus, kiper katakanlah dibikinan lagu apa tentang kiper itu. Banyak sih contohnya kalau yang kita ngomongin lagu tentang pemain di tim sepak bola terutama di Inggris ya, Premier League tuh bahkan tiap pemain tuh punya lagunya sendiri-sendiri. Itu karena memang mereka punya perbendaraan lagu yang bukan orisinal tapi lagu yang di cover. Lagu ini dijadikan cover. Nadanya aja yang sama, liriknya diganti. Ya, itu kan terjadi, di Indonesia juga sudah terjadi sebelumnya. Konotasi musik itu kan universal. Jadi bisa menyangkut hal apapun. Salah satu contoh ya, yang paling fenomenal, saya ingat lagunya Netral. Garuda di Dadaku itu bukan untuk timnas loh ya sebenarnya. Ya, lagu itu karena apa? Rasa kebanggaan sebagai warga negara terhadap bangsa ini, nasionalisme tinggi, patriotistikanya. Habis itu diambil, akhirnya dijadikan lagu sebuah dia di mana timnas Indonesia main, Garuda di Dadaku itu kan dikumandangkan dengan sangat bangga mereka. Nah itu kan konotasinya lagu itu bukan diciptakan untuk timnas loh ya. Nah kayak gitu maksudnya. Iku mangpong mangkani lagu itu mewakili perasaan orang banyak yang akhirnya bisa diterima orang banyak. Nah harusnya orang-orang di sini ayo punya gitu loh, maksudku iku. Iso iki arek-arek iki iso lah. Kan bagus itu Garuda di Dadaku. Akan banyak lah nanti karya-karya dari pemuda-pemuda masa kini yang penuh dengan semangat, gagah berani, wani. Iso lah rek. Ya apa? Masuk ta? Masuk kalah mek simbole rek. Lah, iya. Masuk kalah mek simbole wani. Itu diciptakan oleh Raymond untuk lagu dunia sebenarnya, tapi sama orang Inggris dijadikan lagu timnasnya mereka seperti kita Garuda di Dadaku ya. Ya itu konotasinya luas masalahnya, universal gitu. Benar. Jadi pandangan itu perspektif orang itu kan macam-macam, jadi dia mewakili secara menyeluruh dari aspek paling bawah sampai paling atas, merangkul gitu. Tahu nggak Bong? Kalau mungkin di generasimu mungkin persepsinya berbeda. Sekarang teman-teman supporter ini banyak ketika mereka bikin klip atau ini menyisipkan lagu Country Road. Itu. Siapa namanya? John Denver. Nah itu kalau di generasi AWDW kan kita itu benar-benar lagu-lagu country ya, balada terus ini membayangkan itu pulang kampung, mulai pas numpak bis sama numpak sport. Tapi anak-anak zaman sekarang terutama supporter ini merasakan lagu itu ada aura, ada ke arah ketika mereka WDs. Iya. Perjalanannya itu yang jadi ketika ada video klip mereka lagi naik bis ke arah mana segala macam itu lagunya Country Road. Ya cocok banget karena karakteristik lagu itu kan memang seperti itu. Jadi bagaimana kita bertandang melalui rintangan naik bus, naik truk bawalah kembali aku pulang setelah mereka melakukan menonton Persebaya di kan. Take Me Home Country Road sama dengan
bawa aku kembali ke Surabaya lagi kan kayak gitu. Jadi temanya hampir sama. Jadi kalau mau dipakai ya itu tadi universal gitu, konotasinya universal. Jadi enak gitu loh. Banyak yang diselipin kayak oh lagu ini pakai ini, kalau ini lagu home, ini ada lagu wear kan makin banyak apa namanya dokumentasi lagu men. Ya, makin ya. banyak kan makin bagus nanti bisa ditentukan. Yang penting mewakili perasaan orang banyak. Gitu. Mewakili perasaan. Iya, Kan kan satu lagi nggak ada yang terluka loh dengan lagu itu, gitu. Iya, Bukan menghina, bukan apa kita. benar. Gitu. Dan gak oyo-oyoan. Kak, ya. Maksudnya Itu gandol cuy. lah ya kok mak delokan apa video klip Persebaya mano lagu ini jedak-jeduk wah iki ya apa iki Persebaya jedak-jeduk. Ya jangan salahin juga men. Kapan? Ya mungkin ruang dan waktunya beda. Kalau ada zaman sekarang yang kelahiran tahun 2000 mungkin belajar musiknya di situ. Jadi kalau mereka apa menonton Persebaya dengan lagu-lagu elektronik dengan aliran elektronik ya wajar. Karena mungkin yang ditahu mungkin Def Punk ya kan. Oke. Ada kayak Prodigy. Lah lek kayak Def Punk Prodigy sik masuk po. Iki sing terlalu jedak-jeduk ngopo akhirnya tadi. Oke, next. Monggo dulur ada yang mau disuarakan setelah Sweet Caroline atau mungkin Sweet Home Alabama atau lagunya Motley Crue Home Sweet Home Home. Sweet Home. Itu mangko. Apa lagunya Genesis juga Om Bedesi. Country. Country Road. Country Road. John Denver itu kan John Denver. sebenarnya itu kalau di kulik syairnya kan memang satu kerinduan Denver terhadap ala apa? Ya. Biasanya apa disebutkan itu? Tanah kelahiran. Iya, tanah kelahirannya. Take Nah, me home. asal usulnya ketika lagu itu disadur oleh banyak supporter dengan tadi naik bis apa itu. Asal usulnya kan lagu itu dinyanyikan fansnya Manchester United. Iya. Nah, tapi syairnya itu sama orang-orang Manchester sudah digubah. Bukan lagi Alabama, bukan lagi apa dalam syairnya itu nama daerah yang disebutkan Denver itu sudah digubah sama mereka. Di situ ada kalimat Manchester. Nah, itu Bukan lagi Virginia. ya West Virginia itu tidak ada kata West Virginia tapi Manchester. diganti Manchester. Nah, jadi Take Me Home itu disadur sama supporter sini yang langsung ambil orisinil dari Denver. Itu kan sudah benturan sebenarnya. Kita mau ke Gresik misalnya, mau ke Gresik pakai lagu West Virginia kan kurang pas gitu. Harusnya teman-teman supporter ya rekaman ulang pakai nada itu diganti syairnya. Harusnya seperti itu. Ada effortnya Ya, jadi lebih soul yang lebih dapat. Satu, dia sudah dalam bahasa Indonesia. Kedua, dia bonek dan persebaya banget. Seperti itu. Lek mama aku manuan kulon rada cocok gitu. West Manuan. Country Mama, take me home. Tapi itu juga wajar, pantas juga itu kan sebuah proses kan, proses menuju sesuatu yang lebih baik maksudnya. Ya kan itu bener-bener aja sah-sah aja. Gitu. Siap. Gak ada yang salah sebenarnya. Ada sih lagu apa artis Surabaya yang sebenarnya bisa dipakai loh. Nah, iki masuk Frankie iki. Engine. Ah, siap. Lagu apakah kira-kira? Siap. 1, 2, Nah, itu lagu. 3. Ya, bisa itu. Kota sudah itu. Nah, Itu udah pernah itu terjadi tuh. Udah pernah? ya maksudnya begini, realisasi dari lagu itu pernah terjadi walaupun bukan bis, tapi Ya. truk kayak gitu maksudnya kayak gitu. Nah, kenapa nggak dibawa gitu lagu itu nggak pernah dikumandangkan saat anak-anak Andai kata nih. Lagu Country Road dirubah nadanya, dirubah Bukan adanya, syairnya. dirubah syairnya, jenengan yang bisa ciptakan. Bisa menciptakan kata-kata itu tadi buat lagu itu. tertantangan coy. Ayo, masuk itu. Nanti kalau emang benar-benar bagus, itu bisa dibumingkan di GBT. Karena apa? Orang yang datang ke stadion GBT bukan dari orang Surabaya aja. Contoh nih saya nih dari Pandaan. Saya pernah ke Surabaya pasti perjuangan juga kan. Kalau nanti ada lagu itu memang nge-booming di GBT, secara langsung saya bangga punya lagunya. Country Road. Dalam gubahan bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Syairnya aja diganti. Sebuah tantangan. Kalau jenengan berhasil, sponsor besar datang. Wih, iPhone 14 Pro. Tapi keliru. Apple mah. Setuju. Bisa pakai ya Mas kalau iPhone. Iya. Tadi bilang jenengan berhasil. Iki Argentina re ngawur. Iya.
Sorry Bung Argentina. Santai. Madonna. Itu Pak terus ya. Iya. Harus ada nggak kira-kira? Tapi kalau menurut aku ya itu suatu step untuk ke sana adalah mengubah lagu orang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Tapi puncak dari kepuasan seorang pencipta adalah menciptakan karyanya sendiri. Itu di situ. Itu ada pride sendiri. Ada pride-nya. Jadi akan cuman ada satu Metallica. Ketika bandmu membawakan lagu-lagu Metallica, ya kamu akan tetap berada di bawah bayang-bayang Metallica. Akan cuman ada satu slang. Jadi ketika kita ngeband terus benar-benar bawa lagu slang terus segala macam, kita ya akan tetap jadi imitatornya slang. Bukan slangnya. Bukan slangnya. Itu mungkin yang terjadi di area-area Seattle ya, ketika dominasi Hollywood segitu gencarnya di awal tahun 90-an dan mereka akhirnya memberontak. Bikin skena musik gerang itu. Benar, itu kan juga dikesampingkan dari kehidupan masing-masing mereka, bahwa Seattle itu kan bukan kelas zero kan. Orang-orang yang standar hidupnya standar di bawah kan, pekerja pabrik, keras lah. Pekerja pabrik, tukang roti, bla bla bla. Dan mereka ingin menciptakan musik sendiri dengan kultur budaya mereka. Jadi semua itu nggak lepas dari ya apa yang mereka dengar, enggak heavy metal, blues, and punk. Makanya di era Aberdeen ada Nirvana, di Seattle-nya sendiri ada Pearl Jam, ada Sonic Youth, ada Alice in Chains, ada Grand Truck, dan banyak. Dan Soundgarden pemicunya trigger itu. Soundgarden di era awal mereka menyebutnya heavy metal, bukan grunge. Ya. Tapi di mana era muncul Alice in Chains dan Nirvana, mereka baru mengumandangkan nama grunge. Itu. Dan sampai sekarang berdengung dan revolusi terjadi tahun 90-an bahwa semua skena musik di dunia mati gara-gara grunge. Tapi memang kalau kita ngomongin musik dan sepak bola, katakanlah dalam skup olahraga kerujukan lagi ke sepak bola ya. Masih berhubungan. Tetapi tetap berjalan lurus dengan prestasi. Walaupun kita dicekokin dengan musik yang itu, tapi ketika prestasinya nihil, orang nggak akan mengenai. Sebagai contoh, kini awake kecil iki kudune ya nang Surabaya ya katakanlah. Kecil. Enggak, men. Ngene lho. Kene kecil iki yo. Kecil iku di lagu ini tentang City. Tapi akeh-akeh wong malah senengan United. Iya. Kan sih eling lagu cilik, City nang kali, Bagong nang. Tapi kene karena Manchester City waktu itu prestasinya elek, dia wong lebih seneng nang United. Tadi itu juga otokritik bahwa ketenaran itu harus dibarengi dengan prestasi. Nah, saiki untung City wis City wis. Lah iya, City nang kali banget. Kudune kene dari fans City lek kecil biyen lagu di City nang kali Bagong nang embong. Nyanyi City nang kali tapi tetap Liverpool. Lah iya, soalnya City ini waktu jembret. Sama sebelum saya mencintai Argentina, saya lebih dulu cinta sepak bola Indonesia. Tapi lama kelamaan saya nggak mau ngelihat sepak bola Indonesia karena minim prestasi. Terus terang ya, kita sebagai negara loh ya yang punya barometer, punya sejarah tinggi dalam dunia persepak bolaan loh, Indonesia khususnya. Dan pemain-pemain hebat. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh Piala Dunia, kejauhan menurut saya, kejauhan. Kita harus mengakses di Asia Tenggara aja kita harus jadi nomor 1 karena menilik dari sejarah bangsa ini. Ya, kita bisa bermain bola, orang Thailand masih kencing mas, kencing dipegangin maknya. Ya benar itu. Tahun 1938 bagaimana Piala Dunia digelar di Prancis. Piala Dunia digelar di Prancis, walaupun kita belum menjadi bangsa Indonesia, masih Belanda. Kita udah masuk loh ya. Dan itu tonggak sejarah dan itu nggak boleh dilupain, gitu loh. Kok sekarang lawan Filipina kok 0-0. Kenapa kok sampai begitu? Kan niat main bola atau enggak gitu. Iya masuk. Nah dari situ akhirnya apa? Saya nggak suka. Maksudnya bukan nggak suka karena apa? Menurut saya sepak bola Indonesia berjalan mundur, bukan berhenti loh ya. Kalau negara lain mungkin berjalan maju step by step, kita berjalan mundur. Kenapa? Ya karena tonggak sejarah itu. Ya kan nggak lucu. Negara sekelas Indonesia nih, sebesar Indonesia, ayo. Sama Malaysia aja takut men, ini nggak lucu. Sama Thailand takut, ini kan lucu. Penduduk gitu. Dengan begitu banyaknya manusia. Lagu ini Bang
Roma Irama Soneta itu sudah tidak relevan. Waktu itu kan, 1,5 juta. Itu direvisi. Ya, belum direvisi Bang lagi. Haji nyanyi lagi kemana berarti harus sesuai dengan 250 Ya, juta. 250 juta. Oke, next. Singane rek, ya apa rek? Mau saiki ya wong telu tok sing banyu iki. Iya. Takok mana? Takok Takok rek. Takok bayaran podo iki. Indonesia di kejuaraan di kejuaraan nasional Indonesia nggak pernah menang lawan Malaysia atau pernah menang atau kadang juga kalah juga kan. Itu kalau di negara. Sekarang di kota kita sendiri, klub kita sendiri. Untuk itu aku sayang Di kota Surabaya. Di kota Surabaya ini kenapa kok Persebaya Liga tahun ini lawan tim baru muncul bisa kalah? kan main kalah terus. Seharusnya klub sebesar Persebaya lawan tim baru muncul pasti menang. Ya kan? Ketane gue. Kenapa kok kalah itu? Bedanya di negara sama klub. Gue saya Lis. Ya apa iki ya? Iki ya keliru anu iki, keliru ruangan iki aku takon iki. Ngomongin musik iki. Beda takok ya kira. Ini repote negara ini. Negara lokal Mas. Podo ae wae. Lokal bae apa? Iya nasional. Nasional. Tumbal itu Intine tuh. ya itu mau. Apa? Tuwe. Oh. Tuwe. Tumbalnya tutup balik komplek. Tuwe. Pak Jun. Mas, monggo silakan. Buru. Ya itu kan salah satu yang mempengaruhi kenapa tim baru bisa tim baru ya? Ya, Ya, itu ya, tim tim baru. baru. Sebut merek aja lah, tim baru tim apa? Rans. Rans. Ya itu kita contohnya supporter yang mana yang dia bilang apa? Kami punya 8 trofi, kamu tidak punya. Sejak kapan kamu di Liga Indonesia? Syair itu kita gubah, cari lagu dari sekian banyak ini. Paskan syair itu, nyanyikan ke mereka waktu mereka pegang bola. Kamu siapa? Kamu baru datang di Liga Indonesia. 8 trofi yang punya, kamu tidak punya apa-apa. Itulah yang kami sebut sebagai sejarah. Itulah itu ciri supporter ada di Inggris. Mereka sering ngechan lagu itu. Dan tertekan. Dan tertekan akhirnya tim yang mendengarkan chant itu. Gredek mereka. Di teror supporternya seperti apa? Di teror supporter yang dia away. Nah, mungkin itu salah satu kan ada sekian banyak lagu, pasti ada lah satu lagu yang pas penempatan syair itu. Kita sadur. Jadi bukan hanya menyadur country road aja gitu. Iya, Masuk. Seperti Jadi siapa kalian? Kalian sejak kapan di Liga Indonesia? Kami punya trofi banyak, kamu nggak punya. Ya, itu kan sudah satu shock ya. iya, Nah, Terapi. sama dengan satu pembahasan yang kayak tadi yang awal. Sebenarnya sama, problemanya sama. Pembahasannya sama. Kalau ini sejarah kan ya nggak mungkin lah. Tapi kenapa bisa kalah? Ya kalah ya, karena kalah terus. Kenapa kok bisa kalah? Karena tim lawan Lebih hebat ya. bikin gol lebih banyak. Oh, gitu. Oke, sepertinya omongan ngalur ngidul ngetan kulon kita sampai di sini dulu. Omongan apa ya? Mungkin kalau ada yang tidak Ngalur ngidul. jenenge ngalur ngidul ngetan kulon. Cangkruan lah. Ya. Kalau ada yang bisa diambil, Ya diambil. kalau Yang enggak bisa ya. Bisono. karena itu tadi kita tidak ada niatan untuk underestimated sesuatu atau seseorang. Niatnya kita sini juga untuk silaturahmi pertama-tama dan juga ngomongin tentang musik, sedikit-sedikit menyerempet tentang sepak bola yang kebetulan narasumber kita malam ini enggak terlalu paham tentang sepak bola lokal katakanlah, walaupun juga sedikit
tahu lah tentang sepak bola seperti apa, bahwa pemain sepak bola itu anak sekolah sih mereka pasti tahu lah. Itu aja dulur. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kita akan jumpa lagi di Cangkruan Malam Selasa berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Oh,